Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan juga diberkati Tuhan. Kita bersyukur dan senantiasa bersyukur karena kebaikan Tuhan kita boleh melewati aktivitas kita dari pagi, siang, sore hingga pada malam hari ini. Kita akan beristirahat. Namun sebelum itu kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan membawanya terlebih dahulu dalam doa untuk memohon bimbingan Tuhan. Mari berdoa. Bapa yang baik, Allah yang penuh kasih, terima kasih karena berkat-Mu yang begitu melimpah bagi kehidupan kami. Kami boleh diberkati, kami boleh dituntun dari pagi hingga pada malam hari ini. Dan saat ini ya Bapa, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami supaya kami dapat mengerti, memahami apa maksud Tuhan dalam firman Tuhan yang akan kami renungkan ini. Terima kasih ya Bapa, kami sambut sukacita ini. Berkati supaya kami mampu untuk mengerti dan juga memahami firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di malam hari ini dari Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai ayat 30 firman Tuhan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang itu, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur dan barat dan utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Maranatha. Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan juga diberkati dalam Tuhan Yesus. Bacaan firman Tuhan yang tadi telah kita dengarkan ini adalah sama-sama ingin menekankan mengenai kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kalau bacaan yang tadi pagi dan juga kemarin kita melihat bahwa Tuhan Yesus menjelaskan kerajaan Allah menggunakan berbagai macam perumpamaan tentang pohon ara, tentang biji sesawi dan juga ragi. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan mengenai bagaimana keselamatan itu dapat kita peroleh. Dan dalam bacaan kita diperlihatkan ada yang bertanya begini, "Tuhan, sedikit sajakah yang diselamatkan?" Pertanyaan ini mungkin bagi kita saat ini juga kadang kita bertanya-tanya, berapa sih yang diselamatkan oleh Tuhan? Kita semua diselamatkan atau tidak? Kalau kita melihat jawaban Tuhan Yesus di sini adalah jawaban yang sungguh luar biasa. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-24, Tuhan Yesus di situ berkata, "Berjuanglah untuk masuk." Dari pernyataan ini ataupun jawaban Tuhan Yesus ini, sebenarnya Tuhan Yesus mau memutarbalikkan pertanyaannya. Tuhan Yesus menjawab dengan kata berjuanglah. Maka Tuhan Yesus sebenarnya ingin menjawab suatu pertanyaan, yaitu bukan sedikit sajakah. Tetapi Yesus ubah pertanyaannya lewat menjawab, bagaimanakah aku selamat? Jawab Yesus, berjuanglah. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mau sedikit berbagi tentang kata berjuanglah ini.
Nah, kalau dalam bahasa aslinya, itu dalam bahasa Yunani, kata berjuanglah itu adalah agoniseste. Nah, kata ini ditujukan kepada olahraga gulat atau bergumul. Sehingga ketika kita ingin menerjemahkan kata agoniseste ini, itu dapat berarti bergulatlah dan bergumullah. Sehingga benarlah bahwa keselamatan itu adalah anugerah pemberian yang cuma-cuma, gratis diberikan Tuhan. Saudara dan saya tidak perlu berusaha keras, karena Tuhan telah berikan anugerah keselamatan itu secara gratis. Selamat bukan datang dari upaya dan juga perbuatan kita, tetapi adalah tidak mudah untuk mengambil apa yang sudah diberikan. Karena untuk menuju lokasi di mana Tuhan Yesus membentangkan tangannya dan juga mengucapkan selamat datang dan juga mengucapkan welcome kepada kita, itu adalah perjalanan yang tidak mudah, dibutuhkan usaha dan juga kerja keras. Untuk itu ada beberapa catatan. Di sini saya memiliki 3 catatan untuk kita. Yang pertama adalah saudara harus melalui pintu yang kecil itu, sehingga Yesus berkata, bergumullah, bergulatlah. Mau menunjukkan proses masuknya itu tidak mudah. Perlu upaya yang tidak gampang untuk mempertahankan anugerah keselamatan itu dan juga untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Tuhan kasih, tapi untuk meraihnya begitu banyak godaan, begitu banyak tantangan, begitu banyak halangan orang untuk melalui pintu yang sempit itu. Berjuanglah berarti bergumullah. Berjuanglah juga bukan hanya berarti bergumul biasa, tetapi bergulat menghadapi tiap tantangan dengan pergulatan. Kemudian catatan yang kedua yaitu, secara tidak langsung bergumul atau bergulat, berjuang untuk masuk ke pintu itu bukan cuman satu kali persoalan, bukan cuman satu kali tantangan, bukan cuman satu kali himpitan. Saudara dan saya akan mengalami perjuangan terus-menerus sampai Tuhan datang. Makanya saya mau katakan begini, bahwa benar bahwa keselamatan itu gratis. Tetapi berjuang untuk mempertahankannya tidak mudah. Dan itu akan dihadapi secara terus-menerus di dalam proses kehidupan kita ini. Maka tidak heran kalau kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa syarat untuk mengikuti Dia adalah pikul salib tiap hari. Ini adalah suatu konsep yang menarik bagi kita dan juga akan kita alami secara terus-menerus sampai kita menembus pintu keselamatan yang telah diberikan. Lalu catatan yang ketiga yaitu dikatakan bahwa mereka ditolak. Kenapa ditolak? Bukan karena tidak diundang, tetapi karena pintunya sudah ditutup. Dan yang menutup pintu adalah selalu pemilik pesta dalam tradisi Yahudi. Dan pemilik pesta yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus di sini adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi pintu itu masih terbuka atau sudah tertutup, bukan ditentukan oleh waktu mereka merespon atau tidak. Pintu dibuka atau ditutup tidak ditentukan oleh berapa banyak orang yang sudah ada di dalamnya. Tapi pintu terbuka atau sudah tertutup sangat ditentukan oleh pemilik pesta kalau pestanya sudah dimulai. Jadi yang membuka ataupun yang menutup pintu, otoritasnya ada pada kehendak pemilik pesta. Ini sangat penting bahwa untuk menemui kerajaan surga yang Tuhan janjikan kepada saya dan juga kepada saudara, ini juga diberikan kepada si penanya orang Yahudi ini dalam bacaan kita. Yang sama sekali tidak ditentukan oleh sudah cukup kuotanya apa tidak di dalam, tetapi sangat ditentukan oleh otoritas ataupun kehendak Allah. Sehingga yang paling penting adalah responlah segera undangan Tuhan selagi pintu masih terbuka. Hal ini mau menunjukkan kepada kita, kepada saudara dan juga kepada saya, bahwa saat yang kita tidak tahu, yang Bapak Ibu dan saudara tidak tahu, tiba-tiba pintunya sudah tertutup dan kesempatan masuknya sudah tidak bisa lagi. Kita akan berkata seperti yang diumpamakan tadi, bukankah aku mendengar engkau mengajar dan duduk bersama, makan dan minum? Bapak Ibu, ukurannya bukan di situ. Ukuran bukan hubungan lahiriah dengan Yesus muka
bertemu dengan muka, makan bersama, tapi mengalami perjumpaan tidak bersama dengan Tuhan Yesus. Apakah kita sudah merasakan kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Alami perjumpaan, mengalami Yesus dalam kehidupan kita. Atau perkenan dengan Yesus bukan soal mendengar ajaran tentang Tuhan Yesus saja, tetapi yang Yesus minta adalah dengaran enggak kita kepada Tuhan. Sudahkah kita mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pintu dibuka atau tidak, kita masuk atau tidak dalam kerajaan Allah itu, semua ditentukan oleh perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ketika keselamatan itu sudah diberikan. Kata Yesus, "Hanyalah karena engkau sang pembuat kejahatan." Ukurannya adalah di pelaku-pelaku keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Sehingga benarlah ayat 29. Nah, ayat ini adalah moto dari GPIB. Jadi warga GPIB pun harus mengetahui hal itu, yaitu dan orang akan datang dari timur dan barat dan utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Timur, barat, utara, dan selatan mau berkata, bukan cuma Yahudi. Maka engkau si penanya Yahudi, jangan pede untuk mengatakan karena dia keturunan Abraham, maka dia otomatis masuk. Seluruh dunia berhak untuk masuk dan juga makan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang paling penting adalah jangan terlalu yakin masuk, karena orang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan orang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yang paling penting adalah upaya mengisi keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Bagaimana kita mau mempertahankan keselamatan itu sehingga kita dapat senantiasa mengusahakan kebaikan dan juga melakukan yang terbaik demi kemuliaan akan nama Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, benarlah bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Benarlah bahwa keselamatan itu sudah diberikan kepada kita oleh Yesus. Maka aneh jika yang menentukan buka tutup pintu adalah tuan rumah kerajaan surga, yaitu Yesus, dan orang mengabaikan Yesus. Adalah aneh kalau orang kemudian membuang Yesus, padahal karcis masuknya ke dalam kerajaan Allah itu bukan perbuatan baik kita, tapi pengorbanan Kristus yang buka dan tutup waktu keselamatan itu diberikan. Maka respon yang paling penting bagi kita sekalian adalah mengimani Kristus sebagai juru selamat kita. Bapak, Ibu, mari kita teruskan kepada semua orang bahwa godaan semakin kuat dan dunia semakin kejam. Iblis sedang bekerja keras untuk membuat kita memilih dua pilihan, yaitu dua pintu yang Yesus bilang, yaitu yang lebar dan yang sempit. Dan banyak orang lebih nyaman ke tempat yang lebar, karena jalan tol lurus terus tanpa ada hambatan, padahal ujungnya adalah kebinasaan. Sempit memang, penuh liku-liku, penuh perjuangan, penuh hambatan yang luar biasa. Tapi dijanjikan ujungnya itu di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara dan saya akan membuat pilihan untuk dua jenis jalanan dan juga pintu ini. Yang sempitkah, yang ternyata harus hari ini kita lakukan, dan kalau besok juga tetap harus hari ini. Maka kita harus bergumul, harus bergulat, harus berjuang untuk melakukannya. Godaan tidak sedikit, tiap perjuangan harus dilakukan dan ada nilai yang harus dibayar untuk mencapai kemuliaan dan juga untuk mencapai pintu kerajaan Allah itu. Selamat memasuki, bergumul dan bergulat dan berjuang di pintu yang kecil yang telah ada di depan kita. Dan juga mari kita menantikan bahwa kita akan berjumpa di kerajaan yang telah Tuhan berikan kepada kita, yaitu di kerajaan Allah yang kekal. Kita akan duduk makan bersama-sama dengan Allah, menikmati sukacita bersama-sama dengan Allah. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, mari berdoa. Ya Allah yang penuh dengan keselamatan, Allah yang senantiasa menganugerahkan keselamatan bagi kami, terima kasih untuk setiap sukacita yang kami boleh rasakan. Terima kasih untuk setiap anugerah keselamatan yang Engkau limpahkan bagi kami. Saat ini ya Bapa, kami bersyukur di tengah-tengah sukacita kami, bahkan di tengah-tengah duka cita yang kami alami, kesesakan, ketakutan, kekhawatiran. Engkau tetap setia kepada kami, Engkau tetap setia menolong dan juga menjaga melindungi kami.
Kami boleh dituntun disertai 1 hari lamanya untuk beraktivitas. Itu semua karena kasih Tuhan bagi kami. Dan pada saat ini kami akan tertidur, beristirahat. Tolong Tuhan, supaya kami dapat beristirahat dengan nyenyak, dan besok pagi dengan perkenan Tuhan kami boleh bangun kembali dengan sukacita yang besar, dan juga dengan penuh limpahan berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Maka Tuhan senantiasalah baharui kehidupan kami, supaya kami pun juga dapat berusaha untuk senantiasa melakukan yang terbaik yang Tuhan inginkan bagi kami lakukan. Mengusahakan kebaikan, menebarkan kasih, menyatakan damai sejahtera Kristus di tengah-tengah perbuatan, tingkah laku, bahkan tutur kata kami. Sehingga kami mampu untuk membagikan apa yang baik yang Tuhan ingin kami bagikan. Senantiasa sertai kehidupan kami Tuhan, kehidupan berkeluarga kami, kehidupan dalam pekerjaan, pendidikan kami, bahkan kehidupan pribadi kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Ketika kami akan beristirahat, tolong kami, mampukan kami, supaya kami dapat tidur dengan nyenyak dan bangun kembali dengan perkenan Tuhan saja. Ini kami Tuhan, ini syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, terima kasih. Selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di renungan-renungan selanjutnya. Tuhan berkati kita sekalian.